Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita meneduhkan hati, menenangkan dan mengarahkan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, dalam suasana ketakutan dan keraguan tentang kebangkitannya, maka Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51. Sebagai ungkapan sukacita dan syukur, mari kita menyembah Tuhan dengan pujian. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 3 bait yang pertama dan yang kedua, Terpujilah Allah. Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapat kalau Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Anaknya lo yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya untuk gak keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Bergema, mendengar suaranya. Dapat kalau Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Ibadah hari kenaikan ini ditabiskan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 222B, bait yang pertama dan yang kedua, agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang pada terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Nas pembimbing mendasari ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Marilah kita mengaminkan nas pembimbing ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 222B, bait 7 dan yang ke-8. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang berteduh, akui kerajaannya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Kiranya kita kelak serta di sana bersujud. Hai ikut alam semesta dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Pengakuan dosa dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita awali dengan doa pengakuan dosa secara pribadi. Dimulai. Marilah kita berdoa. Sebagai umat, kami seringkali jatuh dalam dosa dan tersandung dalam perbuatan kami melawan Engkau ya Tuhan. Kami seringkali melanggar akan perintah-perintah-Mu, dan dalam kesalahan-kesalahan kami melanggar kekudusan-Mu. Bersihkanlah kami dari pelanggaran-pelanggaran kami, supaya kami menjadi bersih, dan basuhlah kami
supaya kami menjadi tahir. Amin. Kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 39, bait yang pertama, Ku diberi belas kasihan. Pengampunan dan damai sejahtera diberikan Allah bagi setiap orang yang mengakui dosanya dengan tulus dan mau bertobat sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya. Jemaat saya undang bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan mereka dari dosa-dosanya. Amin. Dipersilakan duduk. Petunjuk hidup baru bagi kita yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah. Kini firman Tuhan menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang baru, seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Puji-pujian kepada Allah. Marilah kita menyatakan pujian kita berdasarkan Mazmur pasal 47 ayat yang kedua sampai yang ketiga, ayat ke-6 sampai ke-9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Pujilah Tuhan Yesus Kristus di sorga. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyatakan kehendaknya melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita nyatakan kesediaan kita untuk menerima kehendaknya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 51 bait 1 dan bait 2, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci harta
Bapak Ibu yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam kita mendengarkan, merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa, syukur kami naikkan kehadirat kekudusan Tuhan. Di hari ini kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Terpujilah Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang menjadi kekuatan dan penghibur bagi kami. Perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah menjadi bukti nyata bahwa kami umat tebusan Tuhan akan mendapatkan berkat anugerah-Mu. Kami mau merenungkan sabda kebenaran firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati naik ke surga, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Terpujilah Engkau hari ini kekal selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera Tuhan itu boleh menjadi bagian dari setiap kami yang akan mendengarkan sabda Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa hari ini kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Rohnya menyertai engkau. Amin. Shalom. Salam. Damai di hati. Shalom. Salam. Damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau dikatakan shalom, damai di hati. Damai di hati, shalom. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa di hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kita masih Tuhan izinkan di dalam memuliakan dan menyembah Dia melalui ibadah kita hari ini. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama terambil dari dua bacaan. Bacaan yang pertama terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Sedangkan bacaan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari saudara-saudara kita baca kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua dari Injil Lukas pasal 24 ayat ke-50 sampai ayat yang ke-53. Demikian firman-Nya. Judul perikop kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita.
Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia dan yang diberkati adalah saudara-saudara dan saya yang telah mendengarkan firman-Nya, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, hari ini hari yang membanggakan, menggembirakan kita semua. Sekalipun kita masih tetap berada di dalam kondisi situasi di mana corona masih mengwabah di sekitar kita, tetapi firman Tuhan hari ini akan memberikan suatu berkat anugerah yang luar biasa di dalam kenaikan Yesus ke surga. Itulah yang mau kita rayakan. Tema hari ini, tema khotbah adalah kenaikan memberkati. Kedatangan menyatukan. Inilah yang saya katakan tadi, di tengah-tengah suasana kondisi wabah virus corona yang belum berlalu dari kita, ada satu berita yang Tuhan berikan. Kenaikan Yesus memberkati. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berkat apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada saat ia sebelum naik ke surga? Lalu siapa yang diberkati? Siapa yang diberkati? Saudara-saudara, ketika Yesus membawa murid-murid, di mana Yesus pernah berkata bahwa ia akan pergi ke rumah Bapa Surgawi. Ia akan pergi ke rumah Bapa Surgawi. Ia akan meninggalkan para murid-muridnya, tapi kelak akan datang kembali untuk menjemputnya. Ucapan Yesus ini dinyatakan kepada murid-murid Yesus. Berarti ketika Yesus sebelum naik ke surga, ia mengangkat tangannya lalu memberkati murid-muridnya.
Siapakah murid sekarang? Gerejanya. Siapakah murid-murid Yesus sekarang? Saudara dan saya. Karena saudara dan saya orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Berarti yang diberkati oleh Yesus sebelum dia naik ke surga dengan mengangkat tangannya adalah gereja dan saudara dan saya. Kalau ada ungkapan seperti aku memberkati engkau, aku akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan, aku akan menyatakan kuasaku ke dalam kehidupanmu. Kira-kira bagaimana respon saudara terhadap ucapan-ucapan yang demikian? Bukankah saudara dan saya akan berbahagia? Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa jenis-jenis berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga? Mungkin banyak orang berkata begini, berkat itu berkat jasmani. Mungkin ada orang berkata, berkat itu berkat sembako. Mungkin ada orang berkata, oh berkat itu berkat kesuksesan, kan keberhasilan. Oh berkat itu tidak bisa dipilah-pilah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada dua pemahaman berkat yang selalu kita aminkan dalam kehidupan kita, yaitu berkat jasmani dan berkat rohani. Kalau berkat jasmani itu berkat secara umum. Tuhan juga berkati orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus melalui pekerjaannya. Tuhan juga memberikan berkat kepada mereka yang tidak percaya kepada Kristus, ada hujan. Tuhan juga memberikan berkat kepada yang lain-lain, kepada kita semua secara berkat, secara umum kita semua umat ciptaan Tuhan mendapatkan berkat itu. Tetapi ada berkat khusus yang tidak akan pernah dialami oleh mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Ada berkat khusus yang diberikan kepada setiap murid-murid Yesus, setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang tidak akan pernah diberikan kepada mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Apa itu? Pertama, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ingat ucapan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 pada ayat yang ketiga, aku akan pergi ke rumah Bapa Surgawi dan aku akan menjemput engkau kembali supaya engkau ada berada bersama dengan aku di mana aku berada. Itu ungkapan yang sangat luar biasa. Karena tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu berkat khusus. Sangat-sangat khusus itu berkat kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Aku akan pergi ke rumah Bapa karena aku berasal dari situ. Lalu aku akan datang kembali untuk menjemput engkau supaya engkau berada di mana aku berada. Berarti ini berkat hanya kepada siapa? Ini hanya berkat kepada mereka yang mempercayai Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan ia akan datang kembali. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, banyak orang, banyak pemahaman, banyak pengertian yang penting dalam hidupnya adalah berkat-berkat jasmani. Ada banyak orang bangga kalau sudah ia mendapatkan berkat-berkat rohani. Oke, tidak salah. Tetapi harus lebih indah, lebih mulia, lebih bangga kalau ia mendapatkan berkat secara khusus. Mari kita lihat.
Ada banyak orang yang memiliki berkat-berkat jasmani, tapi karena ia tidak mengikuti jalan yang sesungguhnya, ketika ia ada mengakhiri hidupnya di tengah-tengah dunia, kemana dia? Lalu kalau kita yang percaya kepada Kristus, dikala kita mengakhiri hidup kita dalam Kristus, kemana kita? Kita masuk rumah Bapa Surgawi. Kalau yang lain saya tidak perlu ngomong kemana dia pergi. Itu satu. Nah, dengan demikian saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yesus memberi berkatnya. Berkat yang pertama yang diberikan kepada mereka adalah engkau masuk ke rumah Bapa Surgawi, karena aku akan datang menjemput engkau kembali supaya engkau ada berada di rumah di mana aku berada. Hanya ada satu perlu, sampai kita bertahan dalam kedatangannya yang kedua kalinya. Kalau enggak bertahan sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kira-kira masuk enggak? Kira-kira ikut kita mendapat berkat itu enggak? Enggak. Lalu yang kedua, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya ketika ia naik ke surga? Dikatakan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika aku pergi, tidak meninggalkan engkau sebagai anak yatim piatu. Aku akan mengutus kepadamu satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudaraku, Roh Kudus itu adalah satu berkat anugerah yang diberikan kepada kita. Itu adalah pribadi Allah. Pribadi Allah yang menolong kita, pribadi Allah yang menghibur kita ketika kita ada berada di dalam rasa duka, pribadi yang memberikan pengharapan yang hidup bagi kita karena ia menolong kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab tidak ada yang bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan Dia atau Roh Kudus itu yang memampukan seseorang untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Roh Kudus itu menjadi penolong. Saudara-saudara, kalau ada kata penolong, siapa yang ditolong? Bukan yang kuat. Yang ditolong adalah yang lemah. Siapakah yang lemah? Saudara dan saya manusia yang lemah. Selama kita dibalut oleh kedagingan, ada kelemahan di dalam diri kita. Maka dalam kelemahan kita itulah ada pribadi yang dicurahkan, yang diutus untuk menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Itulah berkat yang sangat luar biasa. Lalu yang kedua, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lalu melalui bacaan firman Tuhan pada hari ini, tadi dikatakan bahwa kenaikannya adalah memberkati, kedatangannya menyatukan. Ketika Yesus datang yang kedua kalinya, di situ akan terjadi peradilan. Di situ terjadi akan penghakiman bagi seluruh umat manusia yang ada di tengah-tengah dunia. Termasuk saudara dan saya akan diadili? Ya. Tapi karena kita sudah mengenal Kristus Yesus dengan sesungguhnya, dan kita yakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dan kita sampai kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya bertahan di dalam iman kepada Kristus Yesus, maka apa yang dikatakan oleh Allah? Aku akan mengumpulkan engkau bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ingat,
Apa kata Rasul Paulus? Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, bahwa ketika Yesus datang yang kedua kalinya, setiap mereka yang mati di dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Lalu nanti kita yang masih hidup akan diubah sekejap mata. Berarti mereka yang mati di dalam Kristus yang mendahului kita, ia akan bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga. Berarti mengumpulkan setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Berarti dipersatukan. Kita dipersatukan. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Berarti perjumpaan kita di tengah-tengah dunia ini, ketika kita berada perpisahan dengan kematian, kematian di dalam Kristus itu bukan memisahkan, tapi kematian di dalam Kristus akan menyatukan. Lalu datang Yesus yang kedua kalinya ke tengah-tengah dunia ini, membawa mereka ke rumah Bapa Surgawi. Berarti kita berada di satu rumah. Dunia bukan rumah saudara dan saya. Dunia bukan tempat saudara dan saya. Tempat kita yang abadi dan kekal adalah rumah Bapa Surgawi. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, maka dikatakan ketika ada terjadi kematian di tengah-tengah orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya janganlah terlampau berduka, karena dia mati di dalam Kristus. Kelak akan berjumpa di rumah Bapa Surgawi. Itu menjadi penghiburan bagi mereka yang mengalami kematian dari sanak saudara. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini mengajak kita semua supaya kita betul-betul di masa penantian. Ini kan masa penantian ini. Kalau di dalam masa penantian ini, apa yang akan terjadi? Ada banyak hal yang terjadi. Tapi kalaupun kita menghadapi itu dengan iman dan pengharapan yang hidup, sampai kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya, kita tetap tegar dan teguh di dalam iman, maka janji Tuhan akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Janji Tuhan akan menjadi bagian dari kehidupan saudara dan saya. Maka saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita, waktu kita, tenaga kita untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Pertanyaan sekarang, sudah sejauh mana saudara-saudara dan saya, kita semua mempersiapkan diri untuk menanti kedatangannya yang kedua kali? Sudah sejauh mana? Adakah persiapan kita untuk menanti kedatangan yang kedua kalinya? Harus, tidak boleh tidak. Jangan lengah. Karena kedatangannya kapan? Tidak ada yang tahu. Jangankan Yesus juga nggak tahu. Apalagi saudara, yang tahu hanya Bapa Surgawi. Lalu kapan? Kita tidak tahu. Gak usah pikirkan itu kapan datangnya. Gak usah terlampau hitung-hitung hari-hari, bulan-bulan dan tahun, tidak perlu. Yang perlu apa? Bagaimana saya menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, sehingga berkat yang kudapatkan pada saat ia naik ke surga, sehingga janji Tuhan yang mengatakan bahwa engkau akan dipersatukan dengan orang-orang yang mati di dalam Kristus, bahwa engkau akan dipersatukan dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus ketika ia datang yang kedua kalinya, akan membawa kau ke rumah Bapa Surgawi. Itu yang paling penting. Bukan harinya, bukan tanggalnya, bukan bulannya, bukan tahunnya, tapi persiapan pribadi, keluarga, gereja untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Selamat berjuang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, karena di sanalah kita ending, akhir
tujuan hidup orang yang percaya kepada Kristus, yaitu surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut dengan satu pujian kebenaran firman Tuhan ini dari NKB 189 bait 1 dan bait 2, pegang tanganku. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan, mari kita masuk dalam doa permohonan kita, doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Syukur ya Bapa Surgawi, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami selalu diberkati oleh Tuhan. Ketika ada Yesus berada di tengah-tengah dunia, berkat itu juga ada bagi kami. Sebelum Yesus naik ke surga, tangan Tuhan terangkat untuk memberkati murid-muridnya yang memberkati gereja Tuhan dan memberkati kami selaku pengikut Yesus. Maka kami bersyukur, dan berkat itu akan kami miliki dan kami nikmati. Bapa, ada berkat khusus yang Tuhan beri kepada kami yang tidak akan dimiliki oleh orang lain, yaitu di mana kami akan memiliki rumah surgawi sesuai dengan janji Tuhan. Aku akan pergi menyediakan tempat bagimu, dan kelak aku datang kembali untuk menjemput engkau, supaya engkau ada berada di tempat di mana aku berada. Terima kasih janji yang mulia bagi kami selaku pengikut Yesus Kristus. Biarlah kami boleh tetap bertahan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya.
Ada satu janji kepada kami ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia pada kedua kalinya, akan mempersatukan setiap umat Tuhan yang percaya kepada Kristus, bahkan mereka yang lebih dahulu meninggalkan kami, mereka yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dan akan dipersatukan di rumah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Berarti dunia bukanlah tempat kami. Dunia persinggahan sementara. Surgawi tempat yang abadi bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih. Biarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan, di mana tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, karena aku adalah jalan, hidup, dan kebenaran, kata Yesus. Itulah yang boleh kami pegang di dalam perjalanan hidup kami selama ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, di hari kenaikan Tuhan Yesus yang penuh berkat untuk kami senantiasa boleh berjalan di jalan Tuhan. Maka izinkan hamba-Mu menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GKU Bekasi 2, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada jemaat yang sudah lanjut umur. Tuhan, janji-Mu mengatakan bahwa tangan-Mu terangkat untuk memberkati mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati setiap langkah hidup mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati kehidupan rumah tangga mereka, memberkati di setiap apapun yang menjadi aktivitas hidup mereka. Karena itu janji Tuhan, dan kami yakin percaya itu akan terlaksana. Maka kami mohon kepada Tuhan, di dalam kami menjalani protokol yang dicanangkan oleh pemerintah kami, agar kami selalu cuci tangan dengan sabun, dengan air bersih yang berjalan, agar kami senantiasa boleh berada di rumah. Kalaupun kami keluar dari rumah menggunakan masker, itu adalah salah satu langkah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami terpelihara oleh Tuhan, supaya kami jauh dari virus corona. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan jemaat GKU Bekasi 2 dengan segala keberadaan mereka masing-masing. Tapi Tuhan menjaga siang dan malam, karena Engkau yang menjadi tiang awan pada siang hari, Engkau yang menjadi tiang api pada malam hari. Terima kasih. Hamba menyerahkan kepada Tuhan pemimpin bangsa negara kami. Tuhan Yesus memberkati pemimpin bangsa negara kami yang mencanangkan, yang melawan di dalam virus corona yang masih menguabah. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada mereka supaya mereka dapat melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk mematikan, menghalau virus corona ini dari tengah-tengah bangsa negara kami. Berkati mereka, jagai pelihara mereka, baik yang berhubungan dengan pihak medis, pihak rumah sakit, pihak dokter, dan pihak para medis, perawat, maupun para bidan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penanganan virus corona. Tuhan memberkati mereka. Kami bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sampai hari ini kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan terjadi untuk menjaga setiap langkah kehidupan kami umat tebusan Tuhan, sehingga kami boleh terhalau oleh karena Tuhan dari virus itu, berlalu dari kami. Dan itulah yang terus menerus rindu permohonan kami kepada Tuhan, supaya Tuhan membungkus kami dengan kuasa-Mu.
Kami menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan yang sedang merasakan sukacita dengan tambah kehidupan. Usia yang Tuhan tambahkan kepada anak kekasih kami Egi Juardi, Bapak Harlem Lukman, Rosita Tio Nababan, bahkan anak-anak kekasih Tuhan, yaitu Ibu Faridia Borusilalahi, Filia Kemalasari, Ibu Mary Helen Intoviana, Ibu Amelia Mendropa. Ini semua kasih karunia Allah yang begitu besar dan mulia kepada mereka. Terpujilah Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan kepada Tuhan jemaat Tuhan yang berjuang di dalam sakit penyakit yang sedang mereka hadapi. Anak kekasih kami, saudara kekasih kami yang Tuhan jaga dan Tuhan pelihara di tempat tidurnya, kami yakin dan percaya Allah turut bekerja mendatangkan kepada Catherine Huta Barat, Ibu Mamang Kei, hamba Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan Yesus Bapak Lukman. Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Kami serahkan Binsar ke tangan Tuhan. Tuhan jamah dengan tangan kekudusan. Engkaulah yang bekerja berkarya bagi mereka. Karena Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter yang bisa menyembuhkan mereka. Terpujilah Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. GKO di Indonesia kami serahkan kepadamu, Majelis Sinode GKO kami serahkan kepada Tuhan dengan segala programnya. Inilah Bapa seruan dan permohonan kami yang kami naikkan kepada Tuhan melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman yang rasuli secara bersama-sama. Dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Persembahan syukur. Ajakan untuk memberi persembahan. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mari nyatakan syukur melalui pemberian sukarela. Sementara kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 bait yang pertama dan yang kedua.
di sini aku bawa Tuhan. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku selalu berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Denganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan yang kita ucapkan secara bersama-sama. Dimulai. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus bahwa kenaikannya untuk memberkati kita semua serta kedatangannya untuk menyatukan kita dengan Allah. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 225 bait 1 dan bait 4, berkereta awan putih. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh dimulai.
Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Biarlah dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang mengingatkan kita bahwa kita akan diberkati terus menerus oleh Yesus sumber segala berkat. Amin.